Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah sehingga bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada suri tauladan kita, kepada idola kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas materi yang berbeda. Kalau pada hari-hari sebelumnya kita membahas tentang tasawuf dari kitab Nasaihul Ibad dan juga fikih, sekarang kita akan sedikit membahas tentang biografi dari salah seorang ulama besar yang bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Ada yang pernah tahu? Pernah dengar? Tahu ya? Yang lebih terkenal dengan tarian sufinya itu, Jalaluddin Ar-Rumi. Saya teringat satu ceramah dari salah seorang ulama yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Beliau menjelaskan bahwasanya jika mereka orang-orang yang pendosa bisa menari-nari karena berbuat maksiat, kenapa orang yang berbuat taat tidak bisa bahagia? Mestinya bisa. Kalau kita bandingkan antara tarian Jalaluddin Ar-Rumi dengan tarian-tarian di luar sana, pastinya berbeda. Gerakannya cuma itu saja. Jadi kalau kita mendengar istilah tarian ya jangan konotasinya ke hal yang negatif saja. Karena tarian Jalaluddin Ar-Rumi itu sekarang lagi banyak dipakai di majelis-majelis. Tangan kanan begini ya, Ustaz ya. Tangan kirinya begini. Jadi ada caranya itu. Dan itu orang itu kalau sudah cinta itu tidak merasakan sesuatu yang menyakitkan atau yang menyulitkan. Kalau kita sendiri ya menari tanpa didasari karena cinta, muter-muter itu capek pertama, yang kedua mungkin kita jatuh. Tapi cinta itu kekuatannya sangat hebat, sehingga yang waktu yang lama seakan-akan sebentar. 1 jam bersama kasih itu seakan-akan sama seperti 1 menit. Jadi kalau kita bisa berbahagia, orang di luar sana bisa berbahagia karena perbuatan dosanya, kenapa kita tidak bahagia dengan perbuatan taat kita? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan serahkan kepada narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Ustadz Deo Adinda Pramadan, asli Besuki ya, kelahiran Besuki, alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, kemudian pernah belajar ke Gontor, juga pernah belajar ke Turki, dan aktivitas sekarang ini pengajar di Pondok Pesantren Zainul Hasan, kemudian pengurus NU juga, praktisi ruqyah juga, penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Jadi banyak kesamaannya dengan saya, cuma di sisi yang lain beda. Untuk lebih jelasnya langsung saya serahkan kepada beliau. Saya awali dengan salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah ibn abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada yang sudah pernah dengar ya namanya Rumi? Saya langsung aja ya biar cepat. Ya, nah. Jam 7 maksimal ya? Enggak nyampe jam 7 kayaknya. Jadi Rumi ini kata teman saya adalah keluarga Udin sedunia. Keluarga Udin sedunia. Kenapa?
karena dia memiliki nama Jalaluddin. Makanya disebut dengan keluarga Udin sedunia. Ini hanya humor aja biar mudah mengingat nama-namanya. Kemudian Rumi juga memiliki ayah yang memiliki nama Udin. Jadi nama ayah dari Rumi adalah Bahauddin. Bahauddin ini adalah ayah sekaligus guru pertamanya. Dari ayahnya, Rumi belajar ilmu syariat. Kemudian yang kedua, guru yang kedua atau orang yang mempengaruhi yang kedua, ini juga sama-sama Udin. Udin yang kedua adalah Burhanuddin. Kepada Burhanuddin, Rumi belajar tentang ilmu thariqah. Jadi sama ayahnya Bahauddin, Rumi belajar ilmu syariat. Kepada guru yang kedua Burhanuddin, Rumi belajar ilmu thariqah. Kemudian guru yang ketiga, yaitu Udin yang ketiga ya, Syamsuddin. Mungkin ada yang sama dengan nama orang di sini. Dengan nama mantannya katanya Ustaz Sofi. Syamsuddin. Nah, kepada Syamsuddin ini Rumi belajar ilmu hakikat. Ya, jadi ada 3 ilmu dan 3 guru yang dipelajari Rumi. Yang pertama belajar ilmu syariat dari guru pertama dan dari ayahnya. Yang kedua adalah belajar ilmu thariqah. Yang ketiga belajar ilmu hakikat. Cerita Rumi berawal atau dimulai pada tahun 1207 Masehi, yaitu saat pertama kali Rumi dilahirkan ke dunia. Rumi dilahirkan di kota Balkh. Tulisannya seperti yang di papan itu, Balkh. Ya. Ya, Al-Balkhi. Kalau singkatnya Balkh. Nah, itu kalau tidak salah di Afghanistan ya. Ini ada perbedaan pendapat Ustaz. Jadi menurut para sejarawan ada yang mengatakan Balkh ini di Afghanistan, ada sebagian sejarawan lagi yang mengatakan Balkh ini di Iran. Cerita Rumi diakhiri pada tahun 1273 Masehi, yaitu pada saat Rumi kembali ke rahmatullah, saat Rumi wafat. Rumi wafat di kota Konya tahun 1273 Masehi. Konya sekarang disebut dengan, kalau dalam bahasa Turki ya, Gönül Derin Şehri. Kota menyatunya banyak hati menjadi satu hati gitu. Gönül Derin Şehri. Jadi kota hati, kota cinta. Nah, kenapa Rumi kok memiliki banyak julukan? Yang pertama Maulana, kemudian Ar-Rumi, kemudian Al-Balkhi dan Al-Bakri. Makanya kadang orang menulis namanya Rumi dengan sebutan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, Al-Balkhi, Al-Bakri. Yang pertama Maulana. Maulana ini adalah sebutan bagi seorang ulama, seorang tuan, seorang guru. Yang kedua Ar-Rumi, karena kota Konya dulunya disebut dengan kota Rum. Tapi bukan Ar-Rum yang ada di Al-Quran itu ya, itu beda lagi. Jadi kota Konya dulu disebut dengan kota Rum. Yang ketiga Al-Balkhi. Al-Balkhi ya karena Rumi dilahirkan di kota Balkh. Dan yang keempat Al-Bakri. Kenapa kok disebut dengan Al-Bakri? Ada yang tahu? Barangkali ada yang tahu. Al-Bakri ini karena beliau masih keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dijuluki dengan Al-Bakri. Kalau para ulama zaman dahulu nama atau embel-embel terakhirnya itu nama tempat ya Ustaz ya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu di kota Bukhara di Uzbekistan. Imam Nawawi dari kota Nawa. Nanti Ustaz Sofi juga Ar-Rawani. Karena dari Rawan. Tapi dari Bojonegoro ya. Al-Bojonegoroi gitu ya. Gitu. Namun masyarakat Turki nggak menyebut Jalaluddin atau Rumi, nggak manggil Jalaluddin atau Rumi, tapi justru masyarakat Turki menyebut Rumi dengan sebutan Maulana. Jadi Maulana ini bahasa Turkinya Maulana, artinya Maulana. Ya. Jadi Maulana itu guru, tuan yang dituakan, yang murabbiruh kalau di bahasa kita di pesantren. Nah, sejak umur 12 tahun Rumi sudah berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain.
Ya sama seperti saya berpindah-pindah tempat juga dulu. Sampai ada dosen saya ketika saya setiap kali berpindah-pindah tempat itu kan saya matur sama guru ya. Kebetulan waktu itu saya kuliah di Surabaya, saya matur saya mau pindah tempat. Dosen saya bilang, la takun hubul intikal katanya. Jangan suka pindah-pindah tempat katanya. Kalau pindah hati tidak boleh. Kalau pindah hati nggak tahu. Ya, Rumi sejak umur 12 tahun udah pindah-pindah tempat dari satu daerah ke daerah lain. Untuk apa? Ya untuk menempa diri, baik dari sisi jasmani, rohani, keilmuan dan sosial kemasyarakatan. Karena semakin banyak kita berpindah-pindah tempat, semakin banyak pula ilmu pengalaman yang kita terima. Karena budaya kita, budaya tempat kita sama budaya tempat orang lain kan beda. Jadi ternyata ada rahasianya juga kenapa kita pindah-pindah tempat. Termasuk Ustadz Sofi dari Bojonegoro ke Lerboyo, ke Jombang, ke Yaman, pas ke Pesoke gitu. Kan pindah-pindah tempat juga. Kenal sama kita-kita jadinya jadi guru kita. Nah, kemudian dari 3 ilmu yang dipelajari Rumi itu, ilmu apa aja tadi? Ilmu syariat, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Nah, para ulama mengibaratkan ilmu syariat adalah lautan. Jadi ulama itu mengibaratkan ilmu syariat adalah lautan, sedangkan thariqah adalah perahu untuk menuju ke lautan itu. Kemudian hakikat adalah cara masuk ke dalam lautan untuk mendapatkan mutiaranya. Paham kan ya? Apa saya ulangi ya? Ilmu syariat adalah sebuah lautan. Syariat bukannya perahu. Ya, ini dari yang biografinya. Ilmu syariat adalah lautan, ilmu thariqah adalah perahu untuk menuju ke lautan itu. Dan ilmu hakikat adalah cara masuk ke dalam lautan untuk mendapatkan mutiaranya. Kalau kita ke laut cuma dapat ikan, nggak dapat mutiara kan Eman. Makanya dibutuhkan 3 ilmu ini. Kemudian Rumi mendapat kecintaan bukan hanya dari tokoh yang seagama. Ia tidak hanya diterima masyarakat sebagai Rumi sebagai sosok ulama aja, melainkan Rumi juga diterima masyarakat sebagai manusia yang memanusiakan manusia. Rumi diterima oleh masyarakat sebagai manusia yang memahami manusia. Rumi diterima oleh masyarakat sebagai manusia yang menghargai manusia secara universal, secara umum, sehingga tidak membedakan agama maupun suku atau keadaan status sosial masyarakat. Bagi saya ini hal yang terpenting bagi kita di era-era sekarang ini, di mana kita masih sering sekali membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kayak contoh pelayanan rumah sakit. Saya tapi tidak mau menyebutkan rumah sakit di mana ya. Kalau bukan anaknya penjabat, kalau bukan anaknya orang kaya, kadang nggak dilayani. Benar gak? Jadi kita perlu belajar dari Rumi untuk memanusiakan manusia. Kayak contoh lagi, saya sampai sekarang nggak putus dari Genggong ya, jadi masih ada jadwal untuk ngabdi di sana. Setiap kali saya perjalanan dari Besuki ke Genggong, yang bukan setiap kali sih, dalam sebulan sekali itu mesti ada kejadian kecelakaan di jalan. Ya maklum karena jalan yang saya lewati jalan Pantura. Sering sekali saya melihat, minimal sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ketika kecelakaan itu terjadi, apa yang dilakukan orang-orang? Selfie. Motoin, selfie. Ya mungkin ada baiknya juga, ada benernya juga agar berita itu nyampe ke keluarganya. Tapi kenapa kok nggak ditolongin dulu yang kecelakaan itu? Malahan kadang masih ditanya dulu ketika ada kecelakaan, bah anan siapa deh? Orang di mana? Keburu mati. Orang mana gitu? Ini orang mana? Anak mana gitu? Kok nggak ada pikiran untuk daripada selfie ya? Kok nggak ada pikiran untuk telepon ambulans deh? Kalau misalkan parah, telepon rumah sakit terdekat. Toh perjalanan dari sini ke Genggong itu banyak rumah sakit kok. Ada Rizani, Waluyo-Jati, terus setiap kecamatan yang kita lewati juga ada puskesmas. Artinya masih terjangkau rumah sakit itu. Kenapa nggak ada yang punya pikiran telepon rumah sakit dulu, telepon ambulans dulu, atau nyegat mobil yang lewat minta dibawain dulu ke rumah sakit? Kalau misalkan nggak terlalu parah ya. Kalau terlalu parah khawatir malpraktek juga, kita juga yang salah jadinya.
Tapi minimal ada ikhtiar untuk membantu daripada hanya sekedar foto-foto. Hey guys, ada kecelakaan nih guys. Nggak bawa KTP orangnya guys. Kok kita bikin vlog di atas penderitaan orang lain jadinya. Nah, ini kadang yang saya juga nggak habis pikir. Makanya kalau saya pribadi, seandainya saya berhenti di titik di mana ada orang kecelakaan itu, saya mewajibkan diri saya untuk membantu. Tapi kalau saya tidak mau membantu, misalkan keburu-buru, udah telat mau ngajar gitu ya, saya nggak berhenti, langsung jos saja gitu loh. Jadi kalau saya berhenti, kadung berhenti ya harus nolong. Kalau saya pribadi, gitu. Nah, karena memang ya ajaran Rumi yang paling melekat bagi saya itu adalah menebarkan cinta dan kasih sayang. Ini yang paling melekat. Jadi tidak ada sedikit pun rasa benci yang ada dalam dirinya Rumi. Dan ini mungkin mudah diucapkan tapi sulit untuk kita lakukan. Kayak contoh ketika kita disakitin orang lain, apa kita bisa membalasnya dengan cinta? Pasti yang ada dalam hati kita ngeruweng. Saya nggak mau minta tolong boleh, tak kira tolongin bingkok. Kan pasti ngeruweng seperti itu dalam hati kita. Kalau Rumi enggak, dia malah ketika nggak disukain orang, dia malah menyukai orang yang tidak disukainya. Ada salah satu quotes yang kemudian dipopulerkan dengan Gus Hafid. Gus Hafid pernah mempopulerkan sebuah quotes yang quotes itu menurut saya bukan quotesnya Gus Hafid. Cuma karena beliau tokoh sehingga quotes itu viral. Jadi quotesnya itu kira-kira bunyinya seperti ini. Maaf, aku tidak punya waktu untuk memusuhi orang-orang yang memusuhiku, karena aku terlalu sibuk mencintai orang-orang yang mencintaiku. Tapi kalau Rumi tidak hanya mencintai orang-orang yang mencintai dia, tapi juga mencintai orang-orang yang membenci dia sekaligus. Dan ini mungkin sulit bagi kita, bagi saya. Nggak tahu kalau bagi Ustaz Sofi. Ustaz Sofi juga penebar cinta soalnya. Nah, ini kayaknya sulit bagi kita. Jadi ya perlu perlu belajar, perlu menghaluskan hati lagi, bagaimana bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan, membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Perlu menata hati lagi. Nah, Rumi dicintai banyak manusia, banyak kalangan agama yang seagama maupun yang tidak seagama. Dan hal ini bisa dilihat di setiap bulan Desember, di mana Rumi wafat. Rumi wafat pada tanggal 17 Desember. Jadi setiap tanggal 17 Desember itu ada haulnya Rumi. Sama seperti di Indonesia, ada setiap bulan Desember ada haulnya Gus Dur. Nah, yang datang ke haulnya Rumi bukan hanya umat Islam, bukan hanya orang Turki, tapi dari seluruh pelosok dunia. Dari seluruh pelosok dunia itu hadir. Ramai sekali haulnya Rumi itu. Nah, pemahaman yang disebar Rumi yaitu intisari dari kehidupan adalah cinta. Nah, makanya kemudian ada sebuah analogi yang berbunyi, saat keadaan dunia berdarah-darah, maka Rumi datang dengan cinta yang terarah. Saat manusia menabuh genderang perang, maka Rumi menggemakan senandung kasih sayang. Ketika wajah-wajah manusia terlihat garang dan ganas ingin mengunyah isi bumi, maka Rumi hadir dengan wajah penuh senyuman sembari menari-menari dan terus menari. Dan kemudian tarian itu disebut dengan tarian Sema. Kalau kita sering menyebutnya tarian Sufi, Ustaz ya. Kalau di Turki disebut dengan tarian Sema. Mungkin sama dengan bahasa Arab as-sama, Ustaz. Apa artinya as-sama, Ustaz? Langit. Langit. Jadi Sema itu artinya langit, sama kayak bahasa Arab. Kenapa kok langit tariannya? Seperti yang dijelaskan Ustaz Sofi tadi, tangan kanannya ke atas, ke langit, tangan kirinya ke bawah, ke bumi. Jadi ke atas ini mengambil keberkahannya Allah dari langit, kemudian disalurkan melalui tangan kirinya ke bumi, sehingga di muka bumi ini menjadi bumi yang damai, bumi yang terciptakan kedamaian, keindahan, penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Dan kenapa juga penari-penari itu nggak pusing ketika nari, padahal muter terus. Kenapa kok nggak pusing?
Kalau Ustaz Sofi nari gitu bisa Ustaz? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa kok nggak pusing? Karena yang pertama, ini jawaban saya pribadi ya, tidak bersumberkan kemana-mana. Yang pertama, karena memang penari-penari itu sudah fokus sama Allah. Karena ketika menari, mereka itu sebenarnya berzikir. Para ahli toriko itu kan zikir. Bahkan kadang kalau di Indonesia, orang-orang yang ikut toriko itu tasbihnya 2, kanan kiri. Jadi mereka udah fokus dengan zikirnya, fokus dengan Allah, nggak ada pikiran lain selain Allah ketika muter. Jadi yang dibaca Allah, 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 Allah. Kadang ya hayu, ya hayu, ya hayu gitu. Udah konsentrasi dengan Allah, udah menyatu hati dan pikirannya dengan Allah, sehingga nggak pusing lagi udah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi-lagi jawaban saya tidak bersumber kemana-mana ya. Karena memang murni penari, murni penari. Artinya kalau sudah murni penari, udah terbiasa, meskipun nggak zikir sekalipun ya insya Allah sudah biasa gitu loh, nggak bakal jatuh gitu. Tapi kalau kita yang orang biasa, udah bukan penari, nggak pernah zikir lagi, nyoba kayak gitu muter-muter, ya roboh gitu. Jadi tarian itu yang dikenal dengan tarian sema merupakan karya Rumi yang termasuk dari seni budaya. Nah, kemudian ada istilah Shebi Arus. Ada yang pernah dengar istilah ini? Ini bahasa Persia. Jadi Sheb ini artinya malam pengantin. Yang namanya malam pengantin, malam yang ditunggu-tunggu saja. Bener Ustaz? Saya nggak tahu, saya nggak pengalaman soalnya Ustaz. Jadi Sheb ini adalah malam pengantin. Kemudian Arus artinya malam pertemuan. Jadi malam pengantin dan malam pertemuan. Makanya Shebi Arus ini adalah hal yang ditunggu sama Rumi gitu. Karena malam pengantin dan malam pertemuan itu kan, jadi hal yang sangat ditunggu. Nah, sebenarnya malam pengantin ini malam apa sih? Mungkin ada yang pernah dengar. Yaitu udah rumah. Kalau malam pengantin bagi Rumi itu apa sebenarnya? Mungkin ada yang googling dulu. Mungkin melepas wafatnya itu Ustaz bertemu sama Allah gitu. Ya, betul. Jadi malam pengantin bagi Rumi adalah malam pertemuan. Malam pertemuannya Rumi dengan zat yang paling dicintainya, yaitu Allah. Makanya tadi saya bilang malam pengantin ini adalah malam yang dinantikan, malam yang ditunggu-tunggu. Karena di saat itu pula Rumi bertemu dengan kekasih sejatinya, yaitu Allah. Ketika Rumi sakit di masa-masa akhir hidupnya, para santrinya itu menangisi Rumi. Sama ketika kita ditinggal sama orang-orang yang tersayang kan, ya otomatis sedih ya. Murid-muridnya juga sedih. Ketika murid-muridnya itu sedih, nangis, Rumi justru marah. Baca nangis ben gitu. Kalau pakai bahasa Madura. Gitu. Jangan nangis, jangan bersedih. Saya ini mau bertemu dengan kekasih sejati saya. Kok ada orang pengen ketemu dengan kekasih sejatinya itu ditangisi. Menurut Rumi. Jadi ketika Rumi mau wafat justru marah-marah gitu loh. Marah-marah ke orang yang menangisi dia. Makanya kemudian Rumi itu mengatakan jangan tangisi kematianku. Karena baginya saat-saat itu tak ubahnya malam pengantin yang mempertemukan ulama sufi ini dengan kekasih sejatinya, yaitu Allah. Ada kitab karya Rubai Maulana ya, menerangkan makna Shebi Arus sebagai, ada istilah dalam bahasa Turki itu ilmeden önce olunuz. Tulisannya begini. Respect. Ölmeden önce ölünüz. Jadi bukan O biasa ya, karena ada titiknya. Jadi agak dimoncongkan. Ölmeden önce ölünüz. Artinya matilah kamu sebelum mati.
Kenapa? Karena pusara kubur bagaikan taman-taman mawar untuk masuk ke dalam pintu menuju jamalullah. Jamalullah itu apa? Keindahannya Allah. Jadi ketika kita mati sebenarnya kita menuju ke keindahan sebenarnya. Tapi ketika kita banyak dosa mati, nggak tahu keindahan apa yang akan kita lihat. Makanya Rumi itu sangat menantikan hari kematiannya. Karena di saat itu pula Rumi bisa bertemu dengan kekasihnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Lisa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan mau tanya sebelum dilanjut. Tidak ada? Tidak ada. Lanjut biasa. Ya. Saya akhiri dengan kata-kata cintanya Rumi ya. Dengan kata-kata cintanya Rumi. Nanti bisa ditulis dikirim ke saya. Tapi kata-kata cintanya Rumi yang saya pilih ini bukan untuk cinta ke lawan jenis, bukan. Ya. Tapi dengan bahasa Turki ya. Neden duasız bırakıyorsun dilini. Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden biri misin? Ya. Saya ulangi ya. Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kenapa? Iya, nanti ditulis. Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden biri misiniz? Artinya ini sebenarnya kalau kita menghayati dari arti ini mungkin bisa merubah hidup kita ya. Artinya, mengapa engkau biarkan lidahmu tidak berdoa? Apakah kamu termasuk dari orang-orang yang menunggu pintu terbuka sendiri tanpa harus mengetuknya? Mengapa engkau biarkan lidahmu tidak berdoa? Mengapa kita biarin lidah kita nggak berdoa gitu loh? Selama doa itu gratis ya doa aja sebanyak-banyaknya. Masa sih saya harus bilang kayak gini ke kalian? Doa yang gratis saja engkau tak mau berbagi denganku gitu. Mengapa engkau biarkan lidahmu tidak berdoa? Apakah kau termasuk dari orang-orang yang menunggu pintu terbuka tanpa harus mengetuknya? Kalau kita di depan pintu nggak diketuk ya nggak dibukain pintu kan gitu loh. Sama seperti rahmatnya Allah, kalau kita nggak berdoa, kita nggak mohon, gimana caranya rahmatnya Allah itu datang ke kita? Aduh. Ya. Itu sedikit penjelasan dari Stadio terkait dengan Maulana Jalaluddin Arumi yang sebenarnya masih kurang karena waktu yang sangat terbatas. Mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan yang berbeda dan di tempat yang mungkin juga akan jauh lebih baik lagi. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa tanya ke Stadio, bisa tanya ke saya. Tapi jangan tanya Jalaluddin Arumi kalau ke saya. Bukan Jalaluddin kalau tanya ke Ustaz Sofi, kapan jalan-jalan? Yang saya pelajari itu dari kita bahwasanya kalau kamu belajar ke satu guru dulu, menetap ke satu guru sampai sempurna, itu lebih utama yang mana? Itu dari Ya. Sebenarnya dua hal itu sama-sama memiliki plus minus, ada plus minusnya masing-masing. Kalau misalkan kamu belajar di satu tempat, di satu guru dan kamu sudah merasa cukup, maka ya sudah, nggak perlu kemana-mana. Misalkan kamu belajar ke satu guru yang mana guru itu sudah memberikan segalanya untuk kamu gitu loh.
Kayak kalau bahasa nakalnya santri begini, di depan masjid, misalkan masjidnya pesantren, ada pohon mangga, ada mangganya bergelantungan, terus diambil sama santri. Kemudian santri itu bergumam dalam hatinya, wong kiai ini ilmu saja dikasih, apalagi cuma mangga gitu. Gitu. Jadi intinya ketika kamu belajar sama satu guru dan guru itu sudah memberikan segalanya untuk kamu, dan kamu juga merasa cukup, merasa puas bahwa mungkin ilmu gurunya yang selautan, seluas lautan itu sudah kamu ambil, maka ya sudah cukup gitu loh. Tapi kalau kamu masih kurang, ya kamu bisa belajar lagi ke satu tempat, ke tempat yang lain. Karena ketika kita belajar ke guru atau ke tempat yang lain, bisa jadi dari guru pertama kita tidak belajar huruf yang lain, hanya huruf alif saja. Tapi di guru yang lain mungkin diajarin huruf ba, huruf ta, dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, beda tempat, beda budaya, beda sosial kemasyarakatannya. Kayak contoh aja ya, budaya kita dengan Turki beda. Di sini kalau di dunia pesantren ada bahasa kromo inggil, ada bahasa daerah yang sopan, engki, leres, bunten, gitu kan. Jadi ketika bertutur kata dengan bahasa yang sopan. Tapi di Turki misalkan budayanya sudah enggak seperti itu. Misalkan kita minta sesuatu terus dijawab enggak, jawaban orang Turki itu biasanya seperti ini. Gitu. Jadi ini itu artinya enggak. Kalau di sini kita minta sesuatu, tembeleng. Lah iya kan? Nah, jadi ada sesuatu yang baru yang kita pelajari. Atau contoh lainnya misalkan kita hidup di dunia berislam ini ada dalam 4 mazhab ya. Mazhab apa aja itu 4 ini? Nah, dari 4 mazhab ini tentunya juga ilmunya berbeda-beda. Kayak kita bersentuhan dengan perempuan batal wudhu kita. Tapi di tempat lain kan enggak, artinya di mazhab yang lain kan enggak. Jadi ada sesuatu yang baru ketika kita menimba ilmu dari guru yang lain atau dari tempat yang lain. Mungkin itu dari saya, Ustaz. Ustaz Sofi kalau mau nambahin, takutnya masih kurang, bisa kurang puas. Ya Pak. Oh, sudah. Yang lain? Silakan, yang mau tanya. Yang lain. Kalau bisik-bisik nggak kedengeran ya pakai mic nih. Kalau shoot, tak jadi. Silakan. Ada lagi? Oh, ini diborong ya? Jadi juru bicara apa? Pertanyaannya siapa? Pertanyaan sendiri. Oh iya, silakan. Ditujukan untuk siapa? Ya. Ya, silakan. Maulana Jalaluddin Rumi itu kan belajarnya kepada ayahnya, tapi kebanyakan kalau orang-orang saat ini soal anak itu belajar ke orang tuanya yang mengajarkan ke anaknya itu kesulitan. Kadang anaknya yang kurang nurut ataupun kurang jujur. Itu gimana Ustaz? Karena saya belum punya anak ya nggak tahu cara ngajar anaknya. Tapi kalau saya pribadi, saya dulu saja. Iya. Saya pribadi, saya juga belajarnya di luar, bukan di rumah. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, ke Besuki, ke rumah, ternyata saya sadar bahwasanya selama ini guru pertama saya ya orang tua saya. Gitu loh. Kayak contoh, saya waktu kecil umur 8-9 tahun nggak sholat itu dipukulin, memar semua kaki saya ini. Jadi waktu kecil kaki saya banyak tatonya. Kalau sekarang sudah mulus. Dari situ saya, ya dengan background orang tua yang bukan orang pesantren ya, bukan orang yang, ya mohon maaf, tidak paham agama, tapi orang tua bisa melakukan seperti itu membuat saya sadar, oh ternyata memang wajib ya Ustaz, ya, anak nggak sholat dipukul itu ternyata wajib. Jadi secara nggak langsung orang tua sudah memberikan tarbiyah ke saya. Gitu. Meskipun tidak dengan dalil, tidak dengan Al-Quran dan hadis gitu. Tapi dengan apa ya, dengan kehidupan sehari-hari, dengan apa yang dilakukan, ternyata ya seperti itu. Terus contoh lagi, ini contoh kisah yang saya alami ya. Ekonomi orang tua ya naik turun.
Kemudian akhir-akhir ini lumayan lah, artinya lumayan yang mau dimakan hari ini dan besok itu ada. Saya pernah nyoba iseng tanya sama bapak itu, kok alhamdulillah sekarang ya rezeki lancar gitu. Terus jawaban bapak itu ini ya kayak menempeleng saya. Saya yang alumni pesantren gitu, tapi tidak bisa seperti itu. Bapak tuh jawabannya seperti ini, yang penting jaga sholat li, ya, terutama sholat subuh jangan sampai bolong. Merasa ketempeleng ya, kok baaban terbebas melolo ya. Jadi ternyata yang bikin rezeki lancar ya sholat 5 waktu itu katanya bapak. Nah, dan ini sudah secara nggak langsung ilmu sudah bagi saya gitu. Jadi ya secara nggak langsung ternyata guru kita ya orang tua kita. Termasuk ketika kita di ngajiin. Saya waktu kecil ya diikutkan madin sama orang tua, nggak ngaji dipukulin. Ya ternyata itu juga tarbiyah, itu pendidikan dari orang tua. Karena mungkin orang tua pengen anak-anaknya nggak seperti orang tuanya gitu. Dan itu juga termasuk bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikannya orang tua ke anak. Mungkin itu barangkali Ustaz Sofi mau menambahkan. Ya, saya tambahkan dan sekaligus jadi penutup ya. Jadi sebenarnya orang tua itu punya tugas untuk mendidik anaknya. Itu tugas pokok dan tugas wajib bagi orang tua, bukan diserahkan kepada guru. Itu memang tugas pokok orang tua mendidik anaknya jika memang orang tua mampu. Jika memang orang tua mampu. Kalau tidak mampu gimana caranya mendidik? Ya cari guru yang sekiranya bisa mendidik kepada anaknya. Dan kalau saya pernah baca di beberapa kitab, misal kayak ulama-ulama yang ditarim itu, guru pertamanya orang tuanya. Semuanya rata-rata orang tuanya. Belajar menghafalkan Al-Quran dari orang tuanya, belajar kitab ini dari orang tuanya, semuanya dari orang tuanya. Minimal kalau kita sebagai orang awam ya, minimal jangan sampai menyerahkan belajar membaca Fatihah kepada orang lain. Biar diurus sama orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena nanti ketika anak ini sholat baca Fatihah, otomatis orang tuanya kena aliran pahala. Masa tidak bisa? Seawam-awamnya orang tua masa tidak bisa ngajarkan Al-Fatihah? Saya yakin bisa, walaupun tidak pernah mondok sama sekali, walaupun tidak bisa baca Al-Quran, kemungkinan bisa. Yang penting ajarkan saja, walaupun tidak tahu tulisannya, nanti salah dibenarkan sama gurunya. Ya mungkin seperti pertanyaannya Lisa itu mungkin karena pengamatan di lingkungan sekitar ya mungkin tidak secara menyeluruh. Seakan-akan kalau belajar sama orang tuanya itu tidak nurut. Tapi menurut saya ya tidak juga, tergantung background orang tuanya. Kalau orang tuanya agamanya kuat ya saya kira telaten mendidik anaknya. Dan memang itu kewajiban orang tua mendidik anak itu. Kalau tidak mampu ya carikan guru yang memang mampu untuk mendidik kepada putra-putranya, anak-anaknya. Saya kira cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat dan membawa barokah. Dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.